Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal 2. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yehuda, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 20. Judulnya hidup yang diberikan, bukan sekedar kata. Rasul Paulus menulis surat ini bukan untuk membela diri, tetapi untuk membuka hatinya. Ia mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa Injil yang mereka terima bukan datang dari kepentingan pribadi, bukan dari kata-kata manis, dan bukan untuk mencari pujian manusia. Injil itu lahir dari ketaatan kepada Allah, disampaikan melalui hidup yang rela berkorban.
Paulus ingin jemaat mengerti pelayanan sejati melalui meninggalkan jejak kasih, bukan luka manipulasi. Yang pertama, Injil diberitakan dengan keberanian, bukan kenyamanan. Paulus dan rekan-rekannya datang ke Tesalonika setelah dianiaya dan dihina di Filipi. Secara manusia mereka punya alasan untuk berhenti, tetapi firman Tuhan berkata, "Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil ke Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Pelayanan dan iman sejati tidak selalu hadir dari keadaan nyaman, tetapi seringkali justru muncul di tengah tekanan. Keberanian Paulus bukan karena ia kuat, tetapi karena Allah yang menolong. Yang kedua, melayani untuk menyenangkan Allah, bukan manusia. Paulus menegaskan motivasinya dengan sangat jelas. Kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat 4. Ia tidak bermulut manis, tidak mencari keuntungan tersembunyi, dan tidak mengejar pujian. Pelayanan yang murni selalu dimulai dari hati yang diperiksa Allah, bukan dari penilaian manusia. Yang ketiga, kasih yang memberi diri, bukan sekedar mengajar. Bagian ini sangat menyentuh. Paulus menggambarkan dirinya seperti ibu dan bapak. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Paulus tidak hanya memberi pengajaran, tetapi memberikan hidupnya. Ia bekerja siang dan malam agar tidak menjadi beban. Kasih sejati selalu terlihat dari pengorbanan, bukan dari kata-kata yang indah. Yang keempat, firman Allah yang diterima dan bekerja. Paulus bersyukur karena jemaat menerima firman, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Tuhan yang diterima dengan iman akan bekerja, menguatkan, meneguhkan, bahkan di tengah penderitaan. Jemaat Tesalonika menderita, tetapi mereka tetap setia. Yang kelima, sukacita sejati seorang hamba Tuhan. Paulus menutup dengan kalimat yang indah. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Sukacita Paulus bukan pada hasil jabatan atau pujian, tetapi pada orang-orang yang bertumbuh dalam Kristus. Itulah mahkota sejati di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi sukacita terdalam dalam hidupmu hari ini? Silakan berkati Tuhan. Renungan hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, apakah hidupku mencerminkan Injil yang kupercaya? Apakah aku rela memberi diri bukan hanya bicara? Apakah aku hidup untuk menyenangkan hati Allah? Kiranya Tuhan menolong hidup kita dengan iman yang tulus, kasih yang berkorban, dan kesetiaan yang nyata. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.